Profil Joko Widodo. Pendukung Jokowi wajib nonton. Insinyur Haji Joko Widodo. Lahir tanggal 21 Juni tahun 1961. Atau yang lebih akrab disapa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2014 yang bukan berasal dari elit politik atau militer. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tanggal 15 Oktober tahun 2012 hingga tanggal 16 Oktober tahun 2014. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta, Solo, sejak tanggal 28 Juli tahun 2005 hingga tanggal 1 Oktober tahun 2012 didampingi FX Hadi Rudiatmo sebagai Wakil Wali Kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata. Pada tanggal 20 September tahun 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih. Meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun, semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Pada tanggal 14 Maret tahun 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden. 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Masa kecil dan keluarga. Joko Widodo lahir dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik bernama Itsriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Jokowi menikah dengan Iriana di Surakarta pada tanggal 24 Desember tahun 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka, 1987, Kahiyang Ayu, 1991, dan Kaesang Pangarep, 1994. Masa kuliah dan berwirausaha. Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta, dan dengan gelar insinyur. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miono, di bawah bendera CV Roda Jati. Dunia politik. Wali Kota Surakarta. Pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Bas Batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Namun hasil Pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara. Pada tanggal 29 September tahun 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti tahun 2012 sampai tahun 2017 menggantikan Fauzi Bowo Prijanto. Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air. Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival, Pesta Rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta dengan melarang atraksi topeng monyet. Kepresidenan. Pada tanggal 19 Mei tahun 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada tanggal 9 Juli. Namun, lawannya, Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara, 70.997.859 pemilih. Sementara Prabowo mendapatkan 46,85%, 62.576.444 suara. Meskipun kubu Prabowo membantah total ini, kebijakan Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut. Mulai tanggal 8 November ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Kebijakan di Papua. Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya. Dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei tahun 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar. Karena masalah Papua yang sangat sensitif. Ideologi. Sebagai Presiden Indonesia terpilih, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila. Sikap ini menurutnya juga dipandang perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin pada level pemerintahan baik kota hingga skala nasional. Jokowi memilih memaknai lewat ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share.